Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kan Natal nih. Keluarga besar papaku kan non-Islam. Tiap tahun kalau Natalan itu pasti kan berkunjung ke rumah keluarganya papa. Terus gimana ya? Apakah berkunjung di hari Natal ke rumah keluarga yang non-Islam itu boleh? Terus pastikan mesti mereka saling ucapin selamat Natal gitu. Nah, aku sebenarnya toleransi kita sebagai seorang muslim itu gimana sih kalau terhadap perayaan umat agama lain? Tolong dijawab ya Kak pertanyaan aku. Syukron. Nah, ini tentang ya karena udah aku lupa. Kak, beda pertanyaannya sama yang di share screen-nya Mm-mm. Makanya gimana? yang di green screen di screen itu yang mana? Yang Fadilah, coba di pin yang punya Fadilah. Tadi kemana? Nggak ada, belum muncul lagi nih. Yang lawan jenis itu bukan sih? Iya, yang Itu. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Oh iya ya benar. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Kak. Eh, aku sapa lawan jenis itu dosa nggak sih? Aku masih kelas 10. Dulu waktu SMP, alhamdulillah dikasih kesempatan tinggal di pesantren. Jadi untuk interaksi lawan jenis bisa diminimalisir. Tapi sama ibu SMA disuruh sekolah di rumah atau sekolah negeri. Oh, mau nggak mau sekarang jadi sering interaksi sama cowok. Dan karena dulu temanku cewek semua, aku suka banget kasih perhatian lebih sama mereka. Kayak tanya dan kuat tentang kabar, kesehatan, atau informasi yang lebih pribadi. Sekarang sering kebawa ke teman cowok. Kak, kasih tips dan triknya dong biar nggak ngejalani hubungan sosial tetap dalam jalan Allah. Di zaman sekarang yang meninggalkan hukum hukum syariat itu dianggap lumrah. Bagaimana sih cara ngadepin diri yang lagi falling in love? Jazakillah khairan, Kak. Yang mungkin bisa mau jawab. Kak Sofi dulu apa aku nih? Gimana Kak Sofi? Gimana nih? Nisa apa Sofi nih? Kanisa dulu deh. Nisa dulu deh. Suara aku jelas kan Kak? Aman, aman. Oke, Oke, makasih buat kakak ini. Coba yang nanya nggak ada anonim ya namanya. Oke, pertanyaannya gimana sih caranya supaya kita misalnya yang lagi jatuh cinta? Rasulullah kan bilang ya, kalau misalnya kita lagi jatuh cinta itu pilihannya ya cuman menikah gitu. Nah, gimana caranya kalau kita yang belum siap nih, kita yang belum siap, terus kita dihadapi dengan rasa suka. Sedangkan rasa suka itu atau jatuh cinta itu adalah fitrah setiap manusia. Tetapi cara menyikapinya itu adalah cara menyikapinya itu yang membuat kita itu spesial. Gimana? Jadi cara menyikapinya ya kalau misalnya kita belum siap ya itu dengan cara kita persiapkan diri, sibukkan diri dalam ketaatan. Karena yang pertama kali ketika kita jatuh cinta itu harusnya yang kita hubungi pertama kali itu adalah Allah. Kenapa sih Allah? Karena kita harusnya minta perlindungan gitu. Apa kita minta perlindungan dan kekuatan sama Allah agar ketika kita suka sama orang jangan sampai rasa cinta ini itu bisa jatuh dalam kemaksiatan. Karena kan kalau misalnya kita suka sama orang itu nanti mulai dari chattingan, terus dari misalnya saling tegur sapa, terus mulai saling misalnya entah ketemu lalu jalan. Nah, itu kan salah satu hal-hal yang menyebabkan kita berbuat maksiat kan. Nah, jangan sampai ketika kita suka sama orang, kita malah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi ketika kita sedang suka sama orang, itu coba kita berdoa sama Allah, ya Allah, uh, saat ini aku belum siap gitu kalau misalnya dalam menikah. Maka tolong peliharalah rasa cinta ini untuk seseorang yang benar-benar memang akan disandingkan sama aku di pelaminan nanti gitu. Soalnya kalau pengalaman ya, kalau sedikit share pengalaman nih misalnya suka sama orang. Jadi aku pernah di temen tuh ngenalin saudaranya dia. Jadi saudaranya dia itu ngerasa si cowok ini kayak mungkin cocok gitu sama aku, kayak setipe gitu. Jadi pengen dikenalin.
Tapi pada suatu saat aku nggak nyangka kok bisa aku ketemu sama si cowok ini gitu. Jadi ada di satu kota, uh, aku mungkin udah atas izin Allah gitu. Jadi aku ketemu sama si cowok yang dari temen aku ini yang kenalin. Nah, di situ pas pertama first impression memang kayak misalnya di orangnya ramah, bergaul kayak gitu, pandai bergaul, terus juga ya kalau bisa dibilang soleh mungkin ya, karena first impression kan masih belum tahu ya kayak gitu, belum tahu. Terus dari first impression itu mungkin aku ada rasa ketertarikan, dan sejak saat itu aku langsung sholat tiba-tiba, gak tahu curhat aja sama Allah, ya Allah, apa sih, jangan sampai gitu, jangan sampai aku mencintai orang yang salah, orang yang orang yang nggak seharusnya kita cintai gitu. Jadi ketika kita jatuh cinta ya kita ngomongnya sama Allah gitu, kita ngomong bahwa kalau dia jodoh kita pasti Allah akan dekatkan dengan caranya, tapi kalau misalnya bukan, ya udah tolong tunjukkan satu hal. Aku waktu itu mintanya begini, ya Allah tolong tunjukkan satu hal yang buat aku nggak suka sama dia. Dan jawabannya adalah, dan itu Allah benar-benar tunjukinnya tuh pas beberapa hari. Jadi Allah tuh nunjukin cuman satu hal, cuman dia sentuhan sama cewek, maksudnya kayak mau diajak tos gitu. Itu satu hal pertimbangan yang buat aku nggak suka lagi sama dia. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi suka sama orang, itu pasti harus hubungnya yang pertama adalah Allah. Karena minta aja gitu, minta sama Allah bahwa kalau misalnya kita belum siap, ya udah buatlah diri kita tuh sibuk dalam ketaatan, cari kesibukan, cari teman yang soleh. Nah, insya Allah kalau kita udah menyibukkan diri, pasti hal-hal kayak gitu, ketika hal-hal misal lagi suka sama orang, itu pasti kita bisa meminimalisir gitu. Dan jangan juga kita sering nonton film-film yang romance atau ya film-film yang membuat kita tuh malah semakin kayak menghalu kayak gitu, malah memikirkan hal-hal yang nggak sebenarnya belum penting gitu, belum urgent untuk kita gitu sih Kak. Oke, lanjut Kak Sofi lah. Itu sih menurut aku. Bener-bener. Nah, kalau Sofi mau nambahin, Sof? Masya Allah, izin menambahkan ya. Boleh. Dari Kak Nisa nih. Nah, di sini aku coba dari sudut pandang yang lebih umum gitu ya. Kalau suka sama lawan jenis itu boleh nggak sih? Jawabannya sih boleh, nggak dosa ya. Loh, kenapa? Karena fitrah. Fitrahnya seseorang yang sudah balik itu menyukai lawan jenis. Jadi wajar ya kalau misalkan ada cewek suka sama cowok, atau sebaliknya cowok suka sama cewek. Nah, yang bikin aneh nih, misalkan ada si cewek suka sama cewek atau si cowok suka sama cowok. Karena apa? Karena ya sudah menyalahi kodratnya dia gitu kan ya. Terus pertanyaan yang akhir, kalimat akhir itu, bagaimana sih cara ngadepin diri yang lagi fall in love? Gimana sih cara ngadepin diri yang lagi jatuh cinta gitu ya? Yang pertama, kita perlu perhatikan atau concern sama perilaku kita, tindakan kita, action kita, kayak gimana. Karena di ranah ini kita bakal dihisap gitu kan ya. Apa yang akan kita lakukan atau setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan. Itu bukan? Nah, apalagi perasaan suka itu akan mengarah ke now. Kalau misalkan kita pupuk terus-menerus gitu ya, bakal ke trigger gitu kan. Nah, contoh pupuk ini maksudnya tuh kayak curi-curi pandang, stalking terus, kepo terus. Kayak Kak Nisa tadi ya, kayak apa sih yang bakal nimbulin gitu ya, naunya kita itu tambah besar gitu loh, kayak rasa cintanya kita itu tambah besar, malah bikin kayak candu gitu kan ya. Jadinya rasa cinta kita itu ke doi malah semakin gede gitu. Syukur-syukur kalau perasaan kita masih bisa direm gitu kan. Kalau misalkan kita terus mupuk terus gitu ya, apa mungkin kita tidak akan mengharapkan timbal balik, apalagi cewek nih. Kalau cewek udah terlanjur suka gitu kan pasti ya setidaknya mengharapkan timbal balik gitu kan ya. Kayak
mengharapkan dia merespon kode-kode kita, atau mengharapkan dia bakal suka balik sama kita, mengharap, dan mengharap, tidak ada habisnya gitu kan ya. Pernah dengar juga dari Ustadz Hanan Ataki, ibarat hati merupakan wadah kosong yang diisi, yang dengan syarat hanya bisa diisi dengan satu hal. Semisal hati sudah diisi dengan rasa cinta kepada bukan selain Allah gitu ya. Misalkan nih si doi ceritanya, maka rasa cinta kepada Allah yang semula ada akan terkikis dan keluar. Begitu pula sebaliknya. Jadi nggak heran gitu ya kalau misalkan kita nih sholat. Misalkan kita sholat, biasanya kita masih paham sama apa yang kita baca gitu kan. Tiba-tiba aja seliwer kebayang si doi senyum, atau si doi kayak kita bayangin gimana sih waktu kita ketemu sama si doi gitu kan. Malah bubar kan ya sholatnya kita. Atau waktu hafalan, atau mungkin lagi baca Quran gitu ya. Yang keluar malah si wajahnya si doi. Wah, ini parah nih. Maka dari itu, ya kita juga harus berpuasa gitu. Kalau memang kita belum bisa menikah, ya kita puasa dulu. Terus tips and tricks biar bisa ngejalani hubungan sosial tetap jalan. Apalagi di zamannya sekarang meninggalkan hukum syariat itu dianggap lumrah gitu ya. Maksudnya sering interaksi dengan cowok gitu ya. Mungkin gini sih, kalau aku dulu juga dari negeri ya, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah juga negeri. Nah itu caranya aku nyikapinya itu gini. Kita buat gap gitu ya. Kita buat boundaries, kita buat benteng gitu ya untuk diri sendiri. Jadi lebih ke kita punya prinsip gitu. Buat prinsipnya kita tetap kayak kita mau menjadi muslimah yang baik gitu kan. Kita tahu misalkan bercampur baur itu ada yang nggak baik gitu kan. Seharusnya kayak jagalah, menjaga pergaulan gitu kan. Kadang itu gini, misalkan dengan cara kita ya menjaga, mulai dari tutur kata kita, atau kita biasanya minta tolong atau ada tugas gitu ya, ya kita bilang sesuai seperlunya gitu. Perlunya apa? Jadi kayak kita harus tegas sama diri sendiri dulu. Yang apa seharusnya dibicarakan, ya bicarakan. Kalau semisalnya nggak penting, ya udah jangan dibicarakan dulu. Terkadang dengan mulai dari cara ngomong kita, atau kadang nih, apalagi kalau misalkan lagi temenan gitu ya, bercampur baur gitu kan, kadang ada cowok yang misalkan meskipun dalam bercanda gitu ya, ngobrol gitu, kadang kan nggak sengaja megang tangan gitu kan. Nah, itu kadang kita nyikapinya juga harus baik-baik. Kadang dengan dengan sikap kita yang lama-lama kelamaan, itu nanti mereka juga paham gitu. Jadi kadang itu kadang itu nggak sadar gitu ya. Mereka tuh kayak, oh Sofi tuh orangnya kayak gini gitu ya. Jadi mereka tuh kayak lebih sungkan dalam artian kayak ngejaga gitu. Mereka nggak berani kayak tiba-tiba bercanda itu langsung nyenggol tangan atau apa, itu sudah nggak berani sudah. Kayak gitu. Mungkin seperti itu Kak Iza. Kak. Lupa nyalain mikrofon. Insya Allah. Benar banget ya tadi menggarisbawahi perkataan Nisa sama Kak Sofi tadi. Jadi kayak intinya tuh kita harus membentengi diri juga
kita perlu banyak-banyak belajar juga. Kalau misalkan kita suka, ya emang itu wajar karena itu fitrahnya kita sebagai manusia. Kita nggak bisa menafikan itu Allah memberikan itu kepada kita, tapi kita harus tahu tempatnya itu di mana gitu. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Nisa sama Sofia itu, masya Allah keren banget. Karena udah setengah ya. Ini aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita menyikapi, benar nggak sih? Bagaimana Iya, Kak. cara kita menyikapi Permendikbud 30? Karena kan ini akan diberlakukan dalam lingkungan pendidikan khususnya kampus. Akan semakin banyak teman kita yang menganggap pacaran bahkan zina biasa saja asal saling menyetujui satu atau suka sama suka. Wah, ini lagi rame-ramenya dibahas Permendikbud ya. Insya Allah, aku pengen nanya ini ke Konita. Hadir nggak orangnya nih? Konita hadir nggak? Konita, apa suaraku nggak masuk ya? Kedengeran kok, Kak. Oh, kedengaran. Apa Konita keluar ya? Kayaknya lagi gangguan, Kak. Oh iya benar-benar. Kalau itu Kak Amel mau jawab Kak? Kak Amel ada nggak sih? Bismillah, Assalamualaikum. Kedengaran suaraku? Aman Kak, aman. Oke, baik, tadi pertanyaannya apa ya? Maaf, baru gabung soalnya. Aku bacain ulang Kak. Baik. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi Permendikbud 30? Karena kan ini akan diberlakukan dalam lingkungan pendidikan khususnya kampus. Akan semakin banyak teman kita yang menganggap pacaran bahkan zina biasa saja asal saling menyetujui atau suka sama suka. Jadi Kak, Permendikbud ini tuh udah benar-benar dari beberapa hari yang lalu sih benar-benar sempat ramai, terus sempat ada penolakan juga karena ya banyak pasal-pasal yang kayak menyalahi aturan dalam Islam. Nah, gimana Kakak menyikapinya ini tuh gimana? Maaf ya sambil jaga anak ya, anaknya lagi nangis ini. Wah, Masya Allah, calon ibu. Jadi kalau untuk nggak konsen ya, sebenarnya sih keponakan, maaf. Bagaimana cara menyikapi ya? Karena ini akan dilakukan lingkungan pendidikan khusus kampus ya, yang bahkan akan semakin teman yang pacaran bahkan zina saling mengikuti atau suka walah, ini serem juga ya pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk yang ini gantung orangnya sih ya, dan orang bersukanya sekarang tuh kayak Suara Kak Amel putus-putus gak sih? iya, bukan ini Aku gak tahu ini di aku doang apa di semuanya nih suara Kak Amel Ya, putus-putus. suara Amel putus-putus. Suara Kak Amel putus-putus deh. Aku mau keluar, pagarnya ditutup. Bentar ya. Ini udah bagus Kak, ini udah bagus tuh. Oh, udah bagus ya? Ya, oke, maaf ya. Yeah. Ini di luar rumah lo bicara. Jadi Lanjut, Kak, lanjut. Oke. Zina ini kan berdasarkan yang ngikatin tentang zina ya. Ya kan sih? Nyetui akan suka atau enggak suka. Ya enggak? Bener enggak sih zina? Apakah Halo? Nyanyi. Boleh diganti yang lain enggak? Biar aku biar enggak makan waktu. Diganti sama yang lain. Oh iya sih. Jawab. Soalnya aku lagi enggak bermasalah banget ini. Sama sih Kak, aku juga sinyalnya Masya Allah. Gak apa-apa. Konita udah ada nggak sih Konita? Gak apa-apa Kak, santai. Konita udah ada nggak ya? Apa namanya Kak? Itu Kak Konita.
Kayaknya tadi udah gabung ya? Iya, Tadi udah gabung sih kayaknya ya. juga tadi. Cuman nih lagi dihubungi Atau mungkin lupa lupa ini kali ya, nyalain mikrofonnya gitu ya. atau dilewat dulu aja ke pertanyaan. Aku deh, Oh mau. boleh. Kanisa tuh katanya. Coba tahu kan dia mau jawab. Oke. Ini apa ya? Bagaimana kita menyikapi Permendikbud 30. Jadi kan dari awal kemunculannya ini kan Permendikbud ini kan banyak menuai kritikan ya. Nah, salah satu hal yang melatar belakangnya adalah dalam salah satu frase kalau pasal 5 ayat 2 yang tentang di dalam frase itu ada kata tanpa persetujuan korban. Nah, aku bacain ininya deh, apa sih kalau yang teman-teman belum tahu ya. Jadi di pasal 5 ayat 2 yang B ini ada pasal yang berbunyi memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Artinya gimana? Kan berarti kan kalau misalnya tanpa persetujuan yang namanya jika korban setuju maka itu kan sama aja kita membuka zina kan. Nah, coba deh, apakah mungkin ada korban yang setuju dengan kekerasan? Kan dikatakan korban karena dia itu nggak setuju kan. Maka dari itu tanpa persetujuan ini menimbulkan berbagai kontra di khususnya itu ya para ulama dan kita juga yang sebagai umat muslim. Karena kenapa? Karena dari frase tanpa persetujuan korban ini terutama di pasal 5 ayat 2 ini menjelaskan bahwa frase ini menjadi bahaya seakan-akan kekerasan seksual itu ditindak pidana hanya jika korban itu tidak setuju. Sedangkan jika korban setuju, maka sah-sah aja dilakukan gitu. Misalnya contoh nih di tetangga kita nih, di sekitar kosan kita ada orang yang lagi berbuat zina. Terus tiba-tiba tetangganya ngingetin tuh, zina jangan di sini dong. Terus orang yang berzina itu ngomong begini, loh kan kita mau sama mau atau atas dasar suka sama suka ya nggak apa-apa dong gitu. Itu artinya kan berarti kalau misalnya sama-sama setuju korbannya ya berarti membuka pintu-pintu kemaksiatan yang lain gitu. Nah, maka ini di satu sisi mungkin ini menjadi payung hukum bagi korban seksual yang dimana pelakunya itu akan dihukum. Tapi di sisi lain ini menjadi payung hukum bagi mereka yang pro perbuatan moral, sex before marriage, terus share foto atau video porno. Nah, salah satunya itu juga ada di poin B ini, pasal F ayat 2, mengambil, merekam, atau mengedarkan foto atau rekaman video yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Coba deh, bayangin kalau korbannya setuju, video asusilanya itu di-share ke sosial media, terus ditonton banyak orang. Nah, berarti kan video porno itu kan berarti tersebar bebas kan? Dan nggak ada lagi penyebar video atau pelaku yang dihukum penjara. Itu dari cuman kata tanpa persetujuan korban. Terus ada lagi juga di poin J, itu menyentuh, mengusap, memeluk, menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jadi bayangin deh, orang yang pro sex before marriage itu pasti nggak akan merasa malu lagi gitu. Nggak akan nutupin lagi gitu. Karena kalau satu pihak nggak setuju itu kejahatan dan tindak asusila. Karena kedua pihak itu sama setuju, jadi sah-sah aja gitu. Jadi intinya sebenarnya yang harus dikritik ini adalah kalau mau buat peraturan atau kalau misalnya pemerintah mau buat peraturan maka seharusnya tidak ada tulisan tanpa persetujuan korban gitu. Itu sih setahu aku ya Kak. Itu yang jawaban aku tadi sempat dengar dari penjelasan Ustadz Hadi Hidayat. Jadi yang lebih dikritisi itu adalah yang kata dari tanpa persetujuan korbannya sih. Terus sama apa lagi ya? Udah sih gitu doang yang aku paham sih. Ya untuk intinya kita itu sebagai muslim ya memang harus care juga sama apa-apa yang
yang sedang viral atau yang sedang pemerintah kita lakukan gitu, karena kita sebagai muslim juga kita bertanggung jawab gitu terhadap apa yang terjadi gitu Kak. Kalau yang lain ada tambahan silahkan. Yang lain ada tambahan, mau nambahin nggak? Ayo. Bener banget sih ya. Yang namanya zina tetap aja zina, mau suka sama suka, nggak suka tetap aja namanya zina gitu. Jadi bener banget sih, menggarisbawahi tadi juga perkataan Nisa. Jadi kita tuh nggak boleh buta juga dengan yang viral-viral sekarang, apalagi kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Oke, ada yang mau nambahin lagi atau Konita udah masuk belum ya? Kalau enggak, udah aku lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Pertanyaan ketiga. Wah, panjang banget. Allah itu kan, itu enggak sih, Allah itu kan maha baik dan maha adil. Benar nggak? Belum di share screen. Waduh. Sama kan Udah soal nomor 3 sebenarnya pertanyaannya hampir sama kayak yang nomor 2. Jadi lanjut ke nomor 4 gitu Kak. Ini ada. Mulai muncul. Lalu ke nomor 4 aja ya. Yang mana nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah? Atau yang Allah maha Allah baik? itu maha baik. Ya, Allah itu kan maha baik dan maha adil. Kebaikan dibalas kebaikan, bahkan surga. Terus kalau non-Islam yang baik, yang suka menolong, kenapa masuk neraka? Kan Allah maha adil. Masa kebaikan si muslim gak dibalas surga? Kok malah pilih kasih ke yang muslim doang? Waduh, ya benar-benar. Gitu. Oke, mau dijawab sama Kak Sofi? Boleh, Kak. Boleh. Apa dulu, Kak? Wait. Soalnya tadi. Oh ya, Allah itu kan maha baik dan maha adil. Kebaikan dibalas kebaikan. Bahkan syurga. Terus kalau non yang baik suka menolong, kenapa masuk neraka? Oke. Allah itu maha baik ya dan maha adil. Iya, maha baik dan maha adil. Benar. Kebaikan kafir itu nggak sia-sia kok. Dia akan mendapatkan balasannya. Tapi di dunia, tidak dengan di akhirat. Kenapa? Karena mungkin saja nih, orang non-muslim gitu ya, mereka nggak percaya sama adanya akhirat. Kan kayak pemikiran yang kita hidup di dunia ini cuma sekali gitu ya. Terus ada juga yang mungkin mengharap juga di akhirat, tapi mungkin caranya juga yang salah gitu ya. Nah, ketika kita coba flash ke sejarah gitu ya, ketika Islam datang, itu seperti halnya menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Agama ketika Islam datang itu, agama yang sebelumnya itu sudah tidak murni gitu. Ada yang dirubah gitu ya, kayak sudah tidak murni. Dan kebanyakan dari mereka itu berubah menjadi agama yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Nah, seperti itu. Kalau di sini ya, kita coba bahas yang amalan yang baik gitu. Amalan yang baik itu apa sih? Coba. Baik itu kan ihsan ya, amalan itu ya amal coba. Jadi ihsanul amalan. Ihsanul amalan itu syaratnya ada 2, yaitu yang pertama ikhlas dan shawab. Shawab itu apa? Shawab itu benar. Untuk yang ikhlas, yang pertama ya syarat pertama ikhlas, itu kita gimana cara kita bisa menutup hawa nafsu atau semuanya itu kita niatkan untuk hanya mengharap ridho Allah gitu ya. Untuk ikhlas ini syaratnya yang pertama ridho, yang kedua taslim atau pasrah, yang maksudnya itu ya udahlah gak usah tanya-tanya lagi, dan yang ketiga itu tunduk. Nah, untuk bicara yang kedua ini yang shawab atau benar. Jadi kebaikan itu dilakukan
kebaikan yang dilakukan orang kafir itu tidak memenuhi syarat yang ini, yang shawab ini, yang benar. Karena pelakunya juga harus seorang muslim. Gitu. Amalan kebaikan orang kafir itu tidak dianggap di akhirat. Siksaan. Nah, pernah nggak sih dengar yang itu kisah Abu Thalib? Abu Thalib itu kan pamannya Nabi ya. Sewaktu Nabi menjadi seorang rasul, diangkat menjadi nabi gitu ya. Kan banyak sekali pertentangan gitu, apalagi dari kaum Quraisy gitu kan. Nah, yang pelindung gitu ya, benar-benar pelindung itu adalah Abu Thalib. Nah, sayangnya pamannya Nabi ini, yang Abu Thalib ini, sudah Nabi itu sewaktu sakratul maut gitu ya, Abu Thalib ini sewaktu sakratul maut itu kan nyoba ditalkin gitu kan untuk masuk Islam. Namun ternyata beliau masih kayak masih berat juga ketika masuk di Islam. Akhirnya yaitu Abu Thalib itu berada di tempat yang dangkal, di neraka yang dangkal, tidak berada di bagian dasar. Amalan kebaikan orang kafir, saya coba. Nah, siksaan ringan bagi Abu Thalib ini bukan karena amalnya, tapi karena syafaat Rasulullah. Jadi, kebaikan yang dilakukan oleh orang non-Islam gitu ya, itu nggak memenuhi syarat yang pelakunya harus sebagai seorang muslim. Imam Nawawi juga menyebutkan pahala dan balasan akhirat hanya ditujukan khusus untuk kaum muslimin. Seperti itu. Jadi kalau caranya non-Islam berbuat baik itu ya benar gitu ya. Pasti bakal dibalas tapi di dunia, tidak di akhirat. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Kak. Wah, Masya Allah, penjelasannya tadi Kak Sofi keren. Cuma aku nggak tahu udah mikir karena kecil banget ya. Benar banget. Tadi kan tentang pertanyaannya juga pilih kasih banget ya. Pilih kasih banget. Padahal kalau misalkan kita tahu letak keadilannya Allah itu di mana ya udah pasti mikir gitu. Letak keadilan Allah kan pada akal. Allah memberikan kita akal, potensi akal yang sama, ya udah kita diberi potensi untuk berpikir di sana gitu. Ada yang mau nambahin ini nggak sih? Teman-teman? Mungkin aku yang nambahin ya, Kak. Boleh. Maksudnya Allah itu maha adil. Allah itu kan maha baik dan adil. Kebaikan dibalas kebaikan, bahkan surga. Terus non-muslim, adil itu nggak selalu sama rata ya teman-teman. Maksudnya gini. Benar. Allah membalas kebaikan orang non-muslim itu selama di dunia, itu kebaikannya itu berupa kebaikan di dunia, tapi tidak dengan kebaikan di akhirat. Karena kenapa? Karena ini kan bumi ini kan buminya Allah ya. Pastinya mempunyai aturan. Di mana aturannya Allah itu adalah ketika ingin mendapatkan meraih surganya, maka syarat awalnya atau pendaftarannya itu adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kalau ibaratnya gini deh, di sekolah, kita kuliah gitu. Kita kuliah, kita ngikutin ujian-ujian, tapi kita maksudnya mau kita mau ujian, tapi kita tuh nggak daftar. Itu sama aja kita kan berarti kita nggak bakal lulus kan, nggak bakal lulus di kampus itu. Nah sama dengan kehidupan dunia ini Allah ciptakan dunia ini, Allah ciptakan bumi ini, ya ada aturannya. Kalau misalnya kita kalau non muslim nggak mengucapkan kalimat syahadat, maka ya tetap aja mereka tetap dapat kebaikan di dunia. Misalnya mereka sedekah, ya mereka akan mendapatkan keuntungan manfaat dari sedekah, yaitu kekayaan mereka bertambah kayak gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya nggak harus iri sama non muslim, misalnya non muslim dia lebih kaya, untuk apa kita iri dalam hal perkara duniawi, sedangkan tujuan kita berbeda dengan mereka gitu. Mereka mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, sedangkan kita mengejar sesuatu yang sifatnya abadi gitu. Itu sih, Kak.
Mungkin ada tambahan lagi. Oh udah gitu aja, kirain mau nambahin lagi mas. Padahal udah seriusin dengerin loh. Wah, Masya Allah banget ya. Udah terjelas banget tadi disampaikan sama Sofi sama Nisa, udah keren banget Masya Allah. Nah gimana? Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Durasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Sobat Bener Bareng. Waalaikumsalam. Aku perempuan, umur 25. Baru beberapa bulan menikah dan masih tinggal bareng mertua. Banyak sekali adaptasi yang harus aku jalani setelah menikah. Kebetulan di keluarga baru ini, alhamdulillah untuk pemahaman agama cukup mumpuni. Mulai dari fasilitas hingga lingkungan di sini sangat mendukung dibandingkan kehidupanku sebelum aku menikah. Aku senang di sini bisa belajar, tapi di sisi lain aku minder banget sampai ngerasa ada di titik gak percaya diri karena keterbatasan aku dalam mengaji dan banyak ketidaktahuan tentang ilmu agama. Mohon pencerahannya teman-teman. Lah aku pikir sebenarnya pertanyaan ini udah ada di tol pekan lalu kalau nggak salah. Tapi gak apa-apa, mungkin orangnya nggak ada dan nggak dengar pertanyaan kemarin itu. Kak Amel udah ada belum? Kak Amel mau jawab tentang pernikahan gini-ginian? Halo. By the way, Kak Kunit itu udah masuk belum ya? Sudah teh. Yes, yes, yes. Ini Kak Amel apa Kak Kunit nih? Halo Kak Kunit. Kak Kunit udah? Halo. Sudah teh. Ya, silakan Kak. Ya, mungkin saya coba menjawab dikit ya. Ya mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman yang lain. Mungkin memang saya belum nikah ya. Cuman mungkin dari pertanyaan ini agak menarik sih ya. Biasanya tuh permasalahan orang yang menikah itu mungkin itu ya lebih crowded di lingkungan yang kurang mendukung gitu ya. Tapi di sini malah subhanallah dari fasilitas hingga lingkungan di sini itu luar biasa ya mendukung bahkan dibandingkan sebelum menikah ya. Jadi di sini bisa belajar gitu kan. Ilmu agamanya juga bagus keluarganya gitu, tapi malah justru menariknya di sini malah membuat si yang bertanya tadi merasa minder gitu ya dengan lingkungannya karena merasa kayak gak punya ilmu yang seberapa dibanding keluarganya gitu, gak punya apa-apa. Nah sebenarnya di sini poin utamanya perlu diingat kembali bahwasannya dalam mendapatkan kenikmatan yang ya luar biasa ya ini udah punya keluarga baru yang paham agama, mengaji gitu ya, lingkungan yang baik, itu hanya satu yang perlu dilakukan, yaitu pertama tentu saja kita harus bersyukur gitu, bersyukur kepada Allah sudah menambahkan kenikmatan keluarga yang alim, keluarga yang fakih, keluarga yang memahami agama gitu ya. Karena itu adalah kenikmatan yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat didambakan oleh orang-orang lainnya di luar sana. Gitu, apalagi orang-orang yang baru menikah gitu ya. Pasti berharap sekali punya lingkungan yang sangat baik kayak gitu. Nah, kalau kita pertama udah melakukan udah bersyukur lebih dahulu, insya Allah pasti akan Allah janjikan apabila kita bersyukur akan diberikan nikmat lainnya gitu ya. Nah, insya kartum lazi dan nakum gitu. Jadi kalau bisa kita udah bersyukur, Masya Allah ya, Allah memberikan aku keluarga yang baik, keluarga yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu gitu. Sampai aku tuh ngerasa kayak nggak ada apa-apanya, ya disyukuri aja kayak gitu. Justru itu bagus gitu. Berarti Allah itu memang sayang sama aku. Allah itu emang ingin menempatkan aku di tempat dan lingkungan yang baik sehingga besok kelak ketika mungkin saya bisa besok punya anak gitu ya, anak saya bakal terdidik dengan lingkungan yang suportif, lingkungan yang mengerti Islam gitu ya, bukan lingkungan yang rusak, bukan lingkungan yang buruk. Kemudian cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya tadi menggunakan semua kenikmatan tadi untuk semakin mengupgrade ketakwaan kita, mengupgrade ilmu-ilmu kita, terus juga kita akan semakin termotivasi beramal solih dengan keluarga kita yang tadi sangat memahami ilmu agama Islam gitu ya. Kita akan semakin terpacu untuk beramal solih dan meningkatkan keimanan gitu. Nah, emang adaptasi itu susah ya, dimanapun itu juga baik dunia sekolah, dunia pekerjaan, atau dunia nikah gitu ya. Yang nama adaptasi itu susah banget memang. Dan ya sebenarnya satu poin yang harus
apa namanya, garis bawahi dalam adaptasi itu dinikmati aja. Emang semua itu nggak bisa langsung apa ya, tiba-tiba kita bisa ngikutin alurnya, bisa ngikutin lingkungan kita gitu. Ada yang memang adaptasinya cepat, ada juga yang lambat gitu. Tapi kalau misalnya kita termasuk orang yang adaptasinya lambat, dinikmati aja. Lama-lama insya Allah juga pasti bakal berlalu. Mungkin sebulan 2 bulan di awal tuh berat, tapi lama-lama kalau udah jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, insya Allah udah jadi pembiasaan, udah lebih terbiasa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita adaptasi di lingkungan orang-orang soleh, justru harus semakin dinikmati, disyukuri gitu ya. Bukan sesuatu yang apa ya, membahayakan diri kita gitu. Kalau misalnya kita adaptasinya di lingkungan orang-orang yang buruk, yang suka bermaksiat, itu justru bahaya gitu kan. Justru itu suatu hal yang harus kita tuh keluar dari lingkungan tersebut. Tapi kalau lingkungannya orang-orang solih, ya dinikmati adaptasinya kayak gitu. Memang nggak mudah langsung jadi orang alim juga, apalagi dengan keterbatasan ilmu kita ya, yang membuat kita minder akhirnya kan ya. Poin di sini kan adalah akhirnya dengan lingkungan keluarga yang solih tersebut kita jadi minder ya. Nah sebenarnya sikap minder tersebut tadi itu adalah bisikan setan ya teman-teman. Jadi namanya manusia insecure gitu kan, namanya manusia itu merasa rendah diri, merasa nggak bisa apa-apa, atau merasa nggak apa namanya, nggak sebanding dengan teman-teman yang lainnya. Sebenarnya itu bisikan setan untuk membuat kita itu tidak mensyukuri nikmat atau anugerah yang Allah udah titipkan kepada kita kayak gitu. Jadi harus disadari minder itu harus kita buang jauh-jauh. Sebenarnya minder itu bisa menimbulkan dua hal. Yang pertama, kalau misalnya kita merasakan minder tersebut, sebenarnya kita menyadari bahwasannya manusia, diri kita tuh memang lemah gitu kan. Namanya minder itu kan berarti kita merasa kita nggak mampu ya. Nah itu sebenarnya baik kalau kita kembalikan kepada Allah. Oh iya, memang saya adalah seorang hamba yang lemah, yang hanya akan mampu jika diberikan kekuatan, jika diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, untuk menyikapi minder tersebut, kita semakin memperbanyak apa namanya, takarub ilallah kayak gitu ya, untuk menghilangkan bisikan setan tersebut. Nah minder tadi juga bisa kita alihkan kepada jadi motivasi gitu ya bagi kita, bahwasannya oh saya belum ada apa-apanya nih gitu, teman-teman saya, keluarga saya itu lebih apa namanya, lebih tinggi lagi tingkat ilmunya, pemahaman hadisnya, pemahaman Al-Qur'annya, pemahaman Islamnya. Jadi saya harus bersikap seperti apa nih untuk membuang minder saya gitu kan. Berarti saya harus lebih bersungguh-sungguh lagi daripada mereka. Mungkin mereka yang lebih rajin tahajudnya di jam 3, ya berarti saya harus bangun 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya untuk lebih apa ya namanya, semakin memacu kita gitu kan, untuk menghilangkan rasa minder kita. Kalau misalnya mereka itu lebih baik daripada kita, enggak, kita sama-sama berusaha mengupgrade diri. Mereka baik, kita juga bisa jadi baik, cuma itu semua butuh proses kayak gitu. Jadi kalau lingkungan kita sudah baik ya, lingkungan keluarga kita gitu kan sudah baik ya, itu justru semakin memudahkan kita menjalani hidup kita. Jangan dibuat berat gitu ya, jangan dibuat aduh keluargaku alim semua nih gitu, jadinya minder, jadinya nggak percaya diri dengan keterbatasan ilmu. Dibuang jauh-jauh rasa perasaan itu ya, karena itu bisikan dari setan untuk membuat kita akhirnya nggak mensyukuri nikmat tersebut, dimana nikmat tersebut adalah salah satu hal yang mungkin sangat didambakan oleh keluarga-keluarga yang baru menikah lainnya gitu ya, memiliki lingkungan yang baik, memiliki lingkungan yang taat beragama, sehingga ketika besok punya anak gitu ya udah terkondisikan lingkungannya, karena lingkungannya orang-orang keluarga-keluarga yang solih, keluarga-keluarga yang taat kayak gitu ya. Jadi intinya jangan minder, terus dijadikan itu pemacu, dijadikan itu salah satu apa ya, salah satu faktor yang membuat kita itu malah justru semakin ingin mengupgrade kualitas iman kita, kualitas ilmu kita gitu ya, dan kualitas sikap kita. Gitu ya, mungkin itu aja sih poinnya. Disyukuri, dinikmati, dijalani gitu ya. Dan adaptasi itu memang nggak mudah, tapi insya Allah lama-lama bisa terbiasa. Jangan minder ya, dihilangkan rasa mindernya, dihapus, dibuang jauh-jauh bisikan setannya. Dan lebih perbanyak bersyukurnya. Gitu aja mungkin Kak dari saya. Wah, Masya Allah banget. Disyukuri, dinikmati, dijalani. Wah, mantap banget. Kak Amel mau nambahin gak sih? Kak Amel udah ada belum ya? Tentang nikah-nikah kayak gini tuh kayaknya Kak Amel seru. Ada gak sih Kak Amel? Insya Allah. Masih kendala di sinyal juga kayaknya. Benar. Tapi menggarisbawahi tadi sama katanya Kak wanita ya. Banyak orang-orang yang belum nikah mungkin pengen berada di lingkungan yang seperti itu. Kita mungkin belum sebaik itu ya, belum kayak ngerasa kayak ya Allah aku nih belum baik banget, tapi kok dikasih keluarga yang solih-solihah kayak gini, benar-benar kasih keluarga yang notabene-nya tuh benar-benar jauh dari apa ya pikirannya kita gitu lah istilahnya. Tapi kalau aku pribadi mungkin
sama sih yang dibilang tadi, aku mungkin bakal seneng kalau misalkan ada keluarga kayak gitu. Mungkin kalau insecure mungkin iyalah, tapi itu bisa dijadikan pemacu kita untuk bisa lebih belajar banyak lagi. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak kita, misalkan insya Allah amin, misalkan udah ada anak kan jadinya udah nggak kedistra sama lingkungan-lingkungan yang toksik lagi, tapi alhamdulillah sudah berada di lingkungan yang baik insya Allah gitu. Jadi disyukuri, dinikmati, dijalani kata Kak Konita tadi. Insya Allah banget. Ini Kak, kedengeran nggak? Boleh kedengaran kok. Apa kalau kata Teh Konit, di saat kita merasa sulit baik, tetap kita tetap bersamailah mereka yang baik gitu. Karena di saat kita misalnya sulit menghafal Al-Quran, di saat kita paling sering lupanya gitu, paling jelek ujiannya gitu, gak apa-apa, tetap bersamai para penghafal Al-Quran karena bisa jadi turun keberkahan kepada kita. Bisa jadi juga banyak doa-doa yang cepat dikabulkan. Terus juga bersamailah para penggerak kebaikan. Walau mungkin kita tuh yang paling lamban gitu geraknya, atau kita paling banyak bercanda atau paling sedikit kontribusinya, tapi tetap bersamai, jangan sampai tinggalkan orang-orang yang bergerak dalam kebaikan. Karena bisa jadi karena boleh jadi gerak-gerakan kebaikan itu nanti akan turun hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang paling cepat ketika berdakwah. Nah, terus juga bersamailah majelis-majelis ilmu. Walaupun diri ini adalah yang paling lama pahamnya, terus paling sering nguapnya, atau paling sedikit dapat ilmunya lah, nggak apa-apa, tetap bersamai aja sama orang-orang yang mereka para pencari ilmu. Karena bisa jadi di antara majelis ilmu yang kita males ikutin, itu bisa jadi turun keberkahan sama kita, turun ampunan, turun rahmatnya Allah, yang akan membuat kita tuh semangat menuntut ilmu. Karena kita itu nanti akan di akhirat nanti kita itu akan dibangkitkan berkelompok-berkelompokan, di mana ketika kita di dunia sibuk, ketika kita di dunia kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai gitu. Maka seenggaknya kalau kita bersama dengan orang-orang yang menggerakkan kebaikan, maka ketika kita nggak ada di surga, nanti orang itu yang akan menyeret kita ke surga gitu. Jadi tetaplah jangan minder, tetap apa ya, rasa minder itu nggak apa-apa, itu memacu kita untuk terus berusaha lebih baik lagi. Tapi minder itu harusnya dijadikan motivasi kita. Seharusnya kita benar kata Kokonit, kita harus bersyukur terhadap apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka Allah insya Allah akan tambah nikmat itu. Semangat pokoknya buat kakak yang sudah menikah. Maksudnya setahu aku kalau menikah memang lebih baiknya itu ya Kak, pisah sama mertua ya. Kalau iya benar-benar. Pisah sama mertua gitu kalau nggak salah ya, karena mungkin kehidupannya juga sudah beda. Tapi mungkin nggak tahu juga ya alasan si kakaknya ini nggak mungkin pisah sama orang tua. Tapi satu sisi positifnya kalau yang aku bisa ambil ya itu, dapat lingkungan yang baik, dimana kalau misalnya kita belum tentu misalnya kita nggak tinggal di lingkungan dari keluarga mertua ini kan, itu belum tentu kita apakah bisa nanti bisa belajar ngaji atau lingkungannya soleh atau soleha gitu. Terus juga anaknya si kakak ini bagaimana gitu nasib ke depannya gitu. Itu yang poin yang harus disyukuri, benar. Udah cukup Kak. Wah, Masya Allah. Itu panjang, bukan dikit ya. Masya Allah, keren banget. Ini dilanjut nggak? Dilanjut gak nih? Ya, lanjut pertanyaan lain. Oke. Udah ada di screen nggak sih? Yang itu nggak sih yang bentar lagi Natal? Oh, yang mana tuh? Udah ada di screen nggak? Belum, Kak. Ayo aku lanjut jawab kali ya. Lanjut tanya kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bentar lagi kan Natal nih. Keluarga besar papaku kan non-Islam. Tiap tahun kalau Natalan itu pasti kan berkunjung ke rumah keluarganya Papa. Terus gimana ya? Apakah berkunjung di hari Natal ke rumah keluarga yang non-Islam itu boleh? Terus pasti kan masih mereka saling ucapin selamat Natal gitu. Nah, aku sebenarnya toleransi kita sebagai
Nah, aku sebenarnya toleransi kita sebagai seorang muslim itu gimana sih kalau terhadap perayaan umat agama lain? Tolong dijawab ya Kak pertanyaan aku, syukron. Waduh. Ya bentar lagi Natalan ya. 3 hari lagi berarti. Nisa mau jawab lagi nggak nih? Boleh, boleh. Jadi buat kakak ini berarti keluarganya ya, berarti mungkin papanya masuk Islam kali ya? Bisa jadi, maksudnya Bisa mualaf. jadi, bisa jadi. Bisa jadi mualaf. Oke, sebenarnya kita harus tahu dulu ya makna dari toleransi itu apa. Jadi toleransi yang sering salah kaprah itu adalah kita mencampur adukan gitu. Mencampur adukan sesuatu keyakinan yang seharusnya kita tuh nggak perlu ikut-ikutan gitu. Sebentar Kak, ada tamu. Oh iya, boleh, boleh. Konita mau jawab, Konita? Atau Kak Sofi mau jawab, Kak Sofi? Kak Konita, Kak Sofi atau Kak Amel mau jawab nggak? Udah datang. Oh, udah datang orangnya. Yes, yes. Jadi Silakan. toleransi itu bukanlah mengajak orang lain dengan apa yang kita yakini, tapi membiarkan apa yang mereka yakini dan kita tidak mencampur adukannya. Jadi ibaratnya gini, toleransi itu ibarat dua orang yang sedang minum secara bersamaan. Yang satu minum kopi, yang satu minum teh. Tidak mungkin kan dua orang itu saling mencampur adukan kan, pasti mereka saling menikmati minumannya mereka sendiri. Nah, itu juga sama dengan yang toleransi dalam pemahaman agama Islam gitu. Kan pasti orang banyak bilang kan cuman ucapan selamat Natal. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah kata-kata. Kenapa? Karena bukankah kalau kita misalnya nyuruh non muslim misalnya mengucapkan kalimat syahadat, bukankah itu juga kata-kata? Bukankah juga kalau misalnya misal saya terima nikahnya, itu kan juga sebuah kata-kata kan? Artinya saya terima nikahnya berarti dia harus bertanggung jawab gitu. Dia sudah sah menjadi seorang imam gitu, yang artinya dia harus bertanggung jawab gitu terhadap wanita yang sudah dipinangnya. Terus juga misalnya bukankah mengucapkan talak itu juga sebuah kata-kata? Maka kita harus tahu nih, apakah arti dari selamat Natal itu? Selamat Natal itu artinya adalah selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Artinya kita kan mengetahui bahwa artinya kalau kita mengucapkan itu kepada orang yang non-Islam, teman kita, berarti kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Sedangkan yang di agama kita bahwa Yesus itu kan maksudnya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu adalah nabi ya, nabi dan seorang rasul gitu, bukanlah seorang Tuhan. Jadi ya udah, apa yang harus kita lakukan buat kakak ini, ya udah menurut aku cukup kakak ini nggak perlu datang gitu, nggak perlu datang bersilaturahmi ke tempat keluarga papanya, bukan berarti toh mereka juga apa sih nggak akan bilang kita intoleran kayak gitu. Kalau kita coba jelaskan atau kita coba pahamkan gitu, kenapa kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal gitu. Jadi cukup kita membiarkan saja gitu. Kalau aku ngelihat Ustadz Felix ya, Ustadz Felix kan juga papanya merayakan Natal. Nah, Ustadz Felix tetap tidak mengganggu, membiarkan mereka untuk tetap merayakan, dan kita ya udah, kita sibuk dengan urusan pemahaman kita gitu. Jadi kita nggak usah ikutin harus pakai atributnya, ngucapin repot-repot, ngucapin selamat Natal, karena itu berkaitan banget dengan akidah kita gitu. Jadi tapi kalau misalnya saling membantu, misalnya dalam urusan sosial lainnya, itu diperbolehkan gitu. Bahkan kan surut asbabun nuzulnya juga ada kan, yang toleransi itu kan yang lakum dinukum waliyadin kan, itu juga Rasulullah ketika kafir Quraisy itu merasa keberatan merasa sudah dakwahnya Rasulullah ini harus dihentikan, hingga kafir Quraisy ini menyuruh Abu Thalib kalau nggak salah
Abu Thalib, pamannya Rasulullah ini, untuk memberhentikan dakwahnya beliau. Bahkan Rasulullah ini ditawarkan harta, tahta, wanita, itu semuanya ditolak. Hingga akhirnya tuh kafir Quraisy bingung ini gimana ya caranya ngeberhentiin dakwahnya Rasulullah. Akhirnya mereka buat win-win solution. Jadi mereka ucapnya bilangnya kayak gini lah mungkin bahasanya. Hey Muhammad, gimana kalau misalnya kita kamu 1 tahun nyembah Tuhan saya dan saya 1 tahun nyembah Tuhan kamu. Nah, terus akhirnya turun kan asbabun nuzul dari surat lakum dinukum waliyadin gitu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh gitu mencampur-adukan gimana sih ngomongnya aku lupa. Mencampur-adukan sesuatu yang memang telah jelas di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi ya sudah kita sama aja kayak misalnya umat umat non muslim yang lain, biarkan mereka merayakan gitu. Kita cukup dengan aktivitas kita seperti biasa, tidak usah mengganggu mereka gitu. Sudahlah. Sudah gitu. Cukup. Itu aja. Yang lain mungkin ya. Yang lain mungkin itu Nah, yang lain mungkin ada mau nambahin. Kalau kata Nisa tadi itu ya bentuk toleransi dari kita adalah cukup membiarkan. Izin nyambung ya. Berarti untuk poinnya mungkin lebih berhati-hati ketika kita mengucapkan selamat Natal. Kalau bisa kita nggak usah ngucapin selamat Natal, tapi mungkin diganti dengan yang lainnya aja, dengan perbuatan yang lainnya aja. Tapi nggak sampai kayak kita ngedukung ucapan Natal itu tadi. Ini Kak Iza keluar ya? Iya, Kak Iza keluar. Ya udah boleh. Kayaknya masih kendala sinyal. Lanjut aja ya, mungkin berarti yang intinya gini, kita tetap saling toleransi, yaitu dengan ya udah kita nggak perlu ngucapin kata-katanya ataupun silaturahmi, kita bisa silaturahmi tanpa harus di hari raya Natal itu. Terus yang kedua ini pertanyaannya adalah gimana caranya istiqomah? Soalnya imanku naik turun, susah banget mau istiqomah. Nah, siapa yang mau jawab? Mungkin Kak Sofi atau Kak Onit, Kak Amel? Kak, maaf. Ini Kak Amel mau jawab pertanyaan yang tadi yang tentang umur 25 tahun, tapi karena sinyal dia lewat VN gitu Kak di WA. Dan aku coba putar ya. Kira-kira kedengaran atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Kedengaran nggak Kak? Usia 25 tahun, pas banget nih. Apalagi baru banget menikah kan ya. Di sini posisinya lagi beradaptasi pastinya ya. Apalagi lingkungan yang baik. Dan sedangkan kita biasanya di lingkungan yang gak baik. Kecil nggak suaranya? Itu adalah suatu kita harus dari hati. Alhamdulillah kita bisa di lingkungan yang baik, dan alhamdulillah juga keluarga yang baik-baik juga, masya Allah, luar biasa Allah mencintai kita di sini. Kenapa harus menikah? Tujuan menikah itu kan emang untuk memperbaiki ya. Mudah-mudahan kita di sini ibadahnya lebih kuat lagi, ibadah yang panjang. Nah, ketika kita udah masuk dalam lingkungan yang baik dengan keluarga yang baik, lantas apa yang membuat kita minder di sini? Harusnya kita bersyukur dari hati kata alhamdulillah Allah telah memberi jalan, lebih mempermudah
kita yang untuk minder mungkin pasti adalah yang namanya pasti minder ya Allah, karena sudah terbiasa. Ada di sisi lain rasa ibadah mereka benar-benar beda dan kita kaget pasti. Di sini pasti ada rasa kagetnya gitu. Kenapa harus kaget? Karena beradaptasi yang nggak terbiasa kita jalani nih dalam sehari-hari kita gitu. Maka dari itu kita harus lebih minta lagi, komunikasi sama suami, tolong bimbing aku gitu, bimbing aku dong, Abi gitu, karena di sini aku kan baru, pasti suami ini suami soleh ini masya Allah, dan kita di lingkungan yang baik dan mertua yang baik juga, apalagi kalau tinggal di mertua ya, kita harus pintar-pintar. Dari hati bukan cari muka ya di sini, enggak loh, pintar. Aku harus kayak gimana? Udah apa adanya aja di sini. Apalagi di sini jangan ada kata baper, karena orang di sini terbiasa ibadahnya lebih kuat ya, keimanannya. Sedangkan kita yang masih baru masuk banget, kadang bingung aku harus ngapain ya gitu. Nah maka dari itu jalani aja proses yang benar-benar pelan-pelan, ikuti alur. Dan satu lagi, minta pertolongan sama Allah, ya Allah mudah-mudahan aku bisa ngikutin jejak mereka, ngikutin keluarga baru aku ini, dan aku benar-benar bersyukur banget bisa masuk di sini. Lebih parah lagi kalau ada yang di luar sana banyak banget gitu yang udah benar-benar ujian tuh berbeda-beda gitu. Ada orang yang baru yang benar-benar imannya udah kuat banget, ketemu lingkungan ya Allah, lingkungannya yang nggak baik banget, gimana cara untuk menjaga keimanannya. Nah di sini adalah yang benar-benar yang baru banget. Nah tiba-tiba lingkungannya langsung apa ya, wah seperti ini gitu loh, yang benar-benar aku nggak terbiasa dari hal yang seperti ini. Contoh ibarat kata nih, hal kecil doang nih kan, biasa mereka udah subuh-subuh udah salat berjamaah lah gitu, sedangkan kita yang tadinya cuma agak telat-telat nih, berarti Allah sudah memberi jalan banget, tinggal kitanya aja. Kalau untuk minder ya kita justru ini untuk motivasi kita untuk yang lebih baik lagi. Alhamdulillah Allah udah memberikan jalan, tinggal kita ngejalani aja dengan rasa syukur. Kita adalah rasa syukur ini, dan nggak semua orang mendapatkan hal yang seperti nikmat ini. Nggak ada yang benar-benar nggak bisa, karena banyak banget orang yang dari arti kata orang yang bahkan aku sendiri yang berhijrah, gani ibarat kata hijrah, dan di lingkungan aku di sekitarnya gimana caranya untuk menjaga di sini. Nah, ketika sudah ada yang seperti ini, kita harus jaga. Jangan ada rasa minder. Kalau minder ya pasti ya udahlah gitu, sehelau aja gitu mindernya. Tapi ingat lagi ya Allah, ini adalah suatu karunia. Allah memberikan aku keluarga yang baik di sini. Aku harus jaga, dan di sini aku harus mempertahankan. Ini adalah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat, mudah-mudahan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu dilindungi sama Allah. Tetap jangan berpikiran negatif, tetap berpikiran positif, menjadi keluarga yang baik, jadi istri yang baik, jadi menantu yang baik, walaupun baru-baru menikah. Jadi ini adalah suatu suatu rintangan rumah tangga itu berbeda-beda gitu. Ada yang harus seperti apapun, apalagi ini baru banget pertama, ini baru berapa ujiannya. Nah makanya ujian inilah sebagai ujian dari arti kata minder itu ujian. Kadang kalau orang yang nggak kuat minder itu, jadi bawaannya tuh nggak rasa kepercayaan diri dia gitu loh. Nah ini nih harus dijaga, dikontrol gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan maksudnya bisa membantu ya jawaban ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf lahir batin, mungkin yang teman-temannya bisa menjawab yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Itu tadi pertanyaan tentang pernikahan itu gak sih? Iya, cuman gara-gara aksinya, jadi karena Kamel mau jawab, jadi dia kirim lewat VN gitu. Walah, Masya Allah. Ya, makanya aku bingung aku tentang pernikahan. Aku kan ya tentang K-pop itu kan aku bahas loh, kok pernikahan Masya Allah.
Masya Allah Kak Amel, perjuangannya luar biasa. Ya, baik Kak, lanjut. Yang pertanyaan tadi aku, ada yang mau jawab itu enggak sih? Wanita mungkin ya? Tadi keputus gak pas aku bacain pertanyaannya? Tadi sampai di nomor 2 Kak. Udah Kak Sofia udah jawab. Yang Korea itu. Iya, boleh lanjut. Ada yang cara istiqomah. Enggak, tadi aku udah bacain sebenarnya pertanyaannya. Oh, udah. Oh, berarti keputus Kak sampai situ, berarti nomor 3 Kak. Boleh diulang aja Kak? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak, Ustazah. Semoga Allah selalu merahmati kakak-kakak MBB. Amin. Kak, aku dulu punya sahabat deket banget, tapi setelah aku mulai hijrah, aku mulai memberi jarak, tapi masih sering kontekan, walau nggak sesering dulu. Soalnya sering kalau udah hangout sama mereka, jadi sering futur dan lupa waktu. Udah gitu, nggak bermanfaat lagi hangoutnya. Nah, aku pengen dibuat ngajak mereka hijrah. Teman aku masih ada yang suka K-pop dan nggak berhijab. Berkerudung maksudnya mungkin ya. Aku sebagai temen pengen bisa membawa mereka ke jalan Allah. Gimana ya caranya biar aku mudah untuk menyampaikan kebenaran tanpa nyakitin perasaan mereka? Apakah aku harus meninggalkan mereka lalu berhijrah sendiri, atau aku harus bisa masuk lagi ke circle itu supaya bisa sharing ke mereka? Maaf kalau kepanjangan curhatnya aku, Kak. Kak Sofi mau jawab? Boleh Kak. Bentar ya Kak, aku nyoba baca lagi soalnya. Oke. Bentar. Nah, di sini aku mau jawab tentang apakah aku harus. Nah, poin penting ketika kita mau nyoba ngajak orang berhijrah gitu ya. Jangan pernah ngerasain gini. Sekali kita ngomong nih, sekali kita gimana ya bahasanya, kayak berharap banget orang itu mau dengerin omongan kita, terus kayak orang itu mau berubah gitu loh. Soalnya kalau misalkan kita udah mikir kayak gitu, fokus kita malah berubahnya apa, gimana caranya bisa ngubah orang itu gitu. Padahal hidayah itu kan yang ngasih Allah yang punya hidayah, sedangkan kita nggak punya gitu kan ya, kita nggak ada kuasa di situ, kita hanya cuman disuruh untuk menyampaikan. Sedangkan kalau pastinya gitu ya, orang itu akan bisa ikut hijrah dengan kita atau tidak, itu kan sudah ranahnya Allah gitu, jadi kita harus pasrah. Yang penting kita sudah berusaha untuk ngobrolinnya gitu kan ya. Coba lagi, baca lagi ya Kak Afwan. Sama mereka sering jadi foto dan lupa waktu. Nah, mungkin gini Kak, kalau bisa sih jangan sampai ya cycle pertemanan kita itu buat kita itu jadi apa ya Kak, jadi futur gitu loh Kak, jadi ngikut-ngikut lagi. Kita mungkin bisa ya, kita bisa masuk ke cycle itu, tapi kalau bisa kita sindir nih kayak beberapa jokes, tapi setidaknya jokes itu nggak nyakitin gitu loh. Gimana ya, kayak mungkin dalam bercandaannya kita gitu ya, bercandaan yang baik, kita coba ngobrol, loh kalau misalkan tahu nggak sih kalau panas-panas gini enak deh kalau misalkan pakai hijab. Pasti kalau misalkan naik motoran gitu ya, nggak bakal panas nih, nyoba aja disambung-sambungin ke situ dulu aja gitu kan, nyoba ngobrol ringan-ringan aja gitu. Tapi yang sekiranya mungkin kayak bercandaan gitu, tapi sebenarnya kita itu sebenarnya dakwah gitu. Kadang nih kalau sama
sahabat sendiri ya atau teman sendiri itu yang paling susahnya itu kayak ngejaga perasaan si dia gitu ya. Kadang itu kalau kita salah ngobrol, salah ngomong gitu ya, itu sudah menjadi masalah yang sensitif gitu. Apalagi kayak takutnya nih, kadang kayak pernah kejadian ya, kayak kita itu maksudnya baik gitu ya, kita maksudnya itu kayak menasehati, kita pengen, aku tuh pengen loh kak kamu itu sama-sama hijrah bareng aku, tapi kadang mungkin salah dari kitanya, salah ngobrol atau salah ngomong, itu malah dia tuh kayak bikin punya pikiran yang kayak gini nih, iya kamu sekarang udah beda frekuensi gitu ya, kamu udah beda frekuensi, kayak apa ya, aku mungkin kayak dia tuh kayak merasa merendahkan diri gitu. Kalau bisa sih jangan sampai seperti itu. Terus apa lagi ya? Gimana cara biar mudah untuk menyampaikan? Kalau bisa sih ngajak ya kak ya, ngajak teman-temannya yang tadi. Cuman mungkin dibatasi lagi kak, dibatasi kayak kakak ada waktu gitu ya buat belajar lagi ilmunya, tapi jangan sering-sering juga gitu. Takutnya nanti kakak bakal apa ngecampur terus keikutan. Nah, jangan sampai niatnya kita yang maunya apa ya ngajak, malah karena imannya kita yang bisa naik turun nih bakal keikut juga gitu. Mungkin cukup itu dari aku ya, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin. Udah nggak Kak Sofi? Sudah sempat keluar. Iya, Kak. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, Kak. Benar banget. Tentang pergi Pupang itu, emang benar-benar susah nih. Emang panjang penjelasannya tuh. Ada yang mau nambahin teman-teman? Kalau tagline-nya MBB itu kan daripada jangan mau bener sendiri, ayo bener bareng gitu. Makanya mau bener bareng tuh namanya. Sebisa mungkin sih pelan-pelan aja. Kalau aku pribadi mungkin pelan-pelan dulu. Yang namanya kita bertemu juga, kadang-kadang kita harus tahu juga temennya kita karakternya tuh seperti apa. Ada yang emang suka kayak ngegas, ada yang suka slow. Nah itu bisa dipelajari dari situnya dulu. Ada orang yang suka kayak to the point, ada orang yang suka dibercandain. Pelajari karakter temen dulu aja sih kalau aku pribadi kayak gitu. Ya, next. Next pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana Don cara menjelaskan ke anak-anak usia sekolah dasar tentang tidak boleh ikut-ikutan Merry Christmas yang rame-rame perayaannya di mal-mal dan di jalan-jalan? Anak SD. Karena Kak Amel ya? Kak Amel ada nggak sih kalau di sini? Atau Kak Konita, kok mau jawab? Ada kontak nggak ya? Udah Nisa, ada Nisa. Ini pun nggak ada. Apa gimana Ya, sih? Iya. Gimana? Yang tentang menasehati anak SD untuk nggak ikut-ikutan yang Merry Christmas di jalan dan di mal-mal. Kan bentar lagi mau Natalan ya, jadi pasti banyak aksesoris itu lah. Oh, ini kan masuknya ke ranah akidah ya, Kak? Dengeran gak sih suaraku? Iya, kedengeran aman. Ya. Jadi suaranya menghilang. Oh, hilang. Suaranya tadi hilang nih, coba ulang-ulang dulu. Ah, nggak kedengeran nih.
mikrofon satu lagi. Kecil ya suaranya. Coba ngomong lagi dulu. Kayaknya lagi ganti provider deh. Oh, ini Kak, kalau misalnya mungkin dari aku, kita harus jelasin dulu. Maksudnya kan ke anak SD ya, dimana mereka kan belum tahu gitu, apa sih maksudnya Natal dari momen perayaan Natal itu gimana gitu. Jadinya kita harus jelasin, yang ditanamin itu adalah akidahnya, dan akidahnya yang pertama kali gitu. Jadi kita ngingetin bahwa arti apa kita harus menjelasin gitu, oh Natal ini tuh tentang apa sih? Oh ternyata tentang kelahiran Nabi Isa. Nah, kita jelasin gitu. Jadi yang sering salah adalah ketika anak-anak itu cuman suruh ngafal nama-nama nabi. Sedangkan kita bukan memang menghafal nama 25 nabi itu memang sebuah apa kita harus hafal dan sudah tahu lah ya, harus sudah di luar kepala gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita mengetahui kisah-kisah dari para nabi dan rasul itu sendiri, terutama adalah ceritanya Nabi Isa, bagaimana bagaimana sih agama ini bisa jadi macam-macam gitu. Jadi kita harus ngejelasin gitu bahwa Tuhan kita tuh satu gitu. Tuhan kita Allah, artinya ketika kita artinya eh, kita harus memberikan apa ya, memberikan yang menceritakan lah ya kisah-kisah kepada anak kecil gitu. Kalau anak kecil kan lebih sukanya dibawa cerita. Jadi sampaikan aja dengan bahasa yang yang mereka senangi gitu ya, dengan bercerita. Kalau aku sih gitu. Cuman mungkin aku juga belum paham banget sih ya gimana. eh apa belum pernah kejadian kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain gitu. Kayak storytelling gitu ya. Ini karena cuma dua orang pematerinya ya. Sophia mau nambahin? Alhamdulillah. Sophia mau nambahin nggak? Atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja? Lanjut aja kayaknya ya. Sip. Sebenarnya itu juga dari, kalau misalnya itu maksudnya anak-anak SD, maksudnya itu dari orang tuanya juga nggak sih Kak? Kayak misalnya dari peran orang tuanya sendiri untuk, ya misalnya, ya justru kalau Natalan kayak gitu lebih baik kalau misalnya anak-anaknya misalnya hiperaktif pengen nyoba-nyoba kayak gitu, lebih baik ya nggak usah ke mall sih menurut aku. Nggak tahu sih, soalnya belum Cuman pernah ini mengalami juga kan kayak gitu. benar-benar. Cuman aku apa ini pertanyaan ini kan anak-anak aku tuh mikirnya mungkin dia seorang guru atau apa, aku nggak mikirnya ke kalau itu tuh orang tuanya gitu malah. Kayak gimana Oh, dong cara menjelaskan ke anak-anakku sekolah dasar tentang tidak boleh ikut-ikutan Merry Christmas yang rame-rame perayaannya di mal-mal dan di jalan-jalan. Karena aku oh nggak iya, pernah. kalau misalnya jadi guru ya mungkin coba itu ya, coba dijelaskan gitu apa maksudnya dari histori Natal itu apa gitu. Karena kan mereka kan nggak tahu kan. Benar. Didalami pelan-pelan ya istilahnya gitu. Didalami pelan-pelan. Oke. Iya. Next ya. Belakangan ini kalau kayaknya belakangan ini kalau buka sosmed banyak banget yang ngebahas soal kekerasan seksual, apalagi yang belum lama viral kasusnya NW yang sampai mati bunuh diri. Mau tanya dong Kak, dalam Islam sendiri bagaimana sih nuntasin masalah kekerasan atau kejahatan seksual ini, dan kita sebagai muslimah harus seperti apa? Jawabannya kayaknya ada di Diptol pekan lalu ya kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya MBB ya. Untuk kemarin udah sempat dijawab. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, ini kan bentar lagi Natal ya, Natal lagi ya. Nah, sikap kaum muslimin itu harusnya bagaimana? Sama mau nanya terkait moderasi beragama, apakah itu benar atau keliru? Terus kalau keliru karena apa? Kak Sofi mau jawab, Kak? Ini terkait Natalan dan moderasi beragama. Nyoba Kak, ke Kanisa boleh. Dilempar ke Kak Nisa dulu ya.
Kamu lempar ke aku lagi. Lempar-lemparan nih, lempar-lemparan. Mungkin sama aja sih. Tadi kan udah dijelaskan juga ya, maksudnya sikap kita ya udah kita cukup membiarkan aja. Tidak perlu kita mencampur adukan atau kita perlu ikut-ikutan gitu sama apa yang mereka telah yakini gitu. Atau mereka juga tidak meminta kita untuk mengucapkan seperti itu kan. Jadi kalau misalnya mereka justru yang harus dipertanyakan ya misalnya mereka memaksa kita untuk mengucapkan itu berarti siapa yang tidak toleransi kan gitu. Nah, untuk yang moderasi beragama aku belum sempet tahu infonya sih Kak. Jadi apa belum belum sempet tahu apa tentang apanya gitu. Jadi belum berani jawab gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang udah denger mungkin bisa bantu jawab gitu. Takutnya salah apa ya, salah pandangan gitu. Mungkin dialihkan aja gitu. Apa pertanyaan selanjutnya aja Kak, kalau misalnya dari teman-teman belum bisa jawab. Ya, ada teman-teman yang menambahin atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya? Masih ada beberapa pertanyaan juga ya. Karena hampir Natalan, benar-benar pertanyaannya hampir-hampir semua ya ke Natal. Ke pertanyaan selanjutnya, Kak, gimana ya supaya mama aku bisa pakai kerudung? Pakai kerudung terus. Jadi gini Kak, keluarga aku punya warung sembako kecil-kecilan di rumah gitu Kak. Mau nggak mau aku harus pakai kerudung di rumah, takut ada yang beli. Tapi mama aku kalau layanin orang beli nggak pakai kerudung. Dulu pernah pakai kerudung terus di rumah, tapi sekarang udah nggak pakai lagi. Jadi sekarang mama aku pakai kerudung kalau mau pergi-pergi saja. Tapi alhamdulillahnya mama aku kalau pakai kerudung nggak suka ikut tren. Mama aku nggak suka pakai pasmina, apalagi yang model lilit. Karena mama aku nggak suka yang ribet. Dia maunya yang nyaman sama seperti anaknya aku sendiri. Hehehe. Bahkan di rumahku cuma punya sekitar 4 pasmina. Itu pun dikasih orang. Setiap ada tetangga yang ngasih pasmina, nanti mama aku kasih kembali ke saudaranya. Jazakumullah khairan. Jadi nanya gimana ya cara supaya mamanya tuh bisa pakai kerudung lagi. Mungkin cara nasehatin ibunya kali ya. Gimana Kak Sofi? Iya Kak, mungkin nyoba pelan-pelan bilangin ke ibunya gitu ya. Kalau nggak gitu, biar nggak kelihatan kita bilangin gitu, apa ya, dialihkan ke guyonan kah atau apa mungkin ya. Mungkin bisa lihat ke model ibunya kayak gimana gitu ya. Terus juga mungkin, aku ada tips nih, mungkin ya, bisa dibuat juga. Nyoba kita, biasanya nih, kalau orang dikasih kado gitu kan, suka gitu ya. Bisa aja mungkin kakak ini nyoba aja Kak belikan kerudung yang itu, yang instan, tapi yang mungkin kalau misalkan biar di rumah enak gitu ya, yang nggak terlalu panjang-panjang banget dulu aja Kak, yang ukurannya itu yang sedang gitu, menutupi dada gitu aja Kak, yang kelihatannya enak tinggal slup gitu. Coba aja nanti waktu dikasih kado itu dikasih surat atau mungkin ngomong langsung juga nggak apa-apa, biar kelihatan romantis gitu sih. Tapi intinya nanti kalau misalkan niat dari niat juga ya kayak kalau misalkan kita bisa dari hati gitu ya, insya Allah akan sampai juga dari hati gitu. Mungkin itu dari aku Kak. Iya, Masya Allah. Mencoba pelan-pelan ya, namanya orang tua kadang-kadang tuh lebih keras juga. Karena kadang ngerasa kayak, ini aku ini ibumu, masa kamu kayak ngedakwainnya kayak gitu-gitu banget. Ya pokoknya pelan-pelan aja lah gitu ya. Mau nambahin nih, apa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Cukup Kak. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, yang lain gimana? Kayaknya udah tinggal sedikit ya. Sampai 9:30 doang kan ya? Ya makanya aku nanya gitu, karena kan udah 29 kan, semenit lagi. Jadi mau dilanjut apa Oh, dipending cukup apa aja gimana? Kak. Nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Oke. Pertanyaannya insya Allah dijawab pekan depan lagi.
Oh, maksudnya ini udahan apa gimana? Oh, apa mau satu pertanyaan lagi? Nah, ini satu pertanyaan lagi, Kak. Satu pertanyaan lagi ya. Dan Oke, bagaimana oke. pandangan Islam? Satu lagi. Gimana pandangan Islam? Bentar-bentar. Aku kurang ngerti sih sama pertanyaannya. Yang mana ya? Iya. Pandangan Islam Oh, tentang pandangan Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang kepercayaan? Soalnya saya kadang suka tidak percaya begitu sama perkataan orang karena selalu berpikir apakah benar yang mereka katakan begitu tentang kepercayaan. Mungkin dia itu tipikal yang kayak tinggi bokoknya juga sih ya. Bagaimana pandangan Islam tentang kepercayaan? Itu enggak sih pertanyaannya? Soalnya saya kadang suka tidak percaya begitu sama perkataan orang. Ya, Kak, Karena itu saya pertanyaan. selalu berpikiran. Mau dijawab nggak? Kak Sofi jawab, Kak. Aku gak ngerti sama pertanyaannya. Enggak, kayaknya terlalu agak ini aja sih. Apa bahasanya kayaknya deh. Mungkin Istilahnya kalau misalkan ada orang ngomong, dia kayak susah percaya gitu loh sama orang. Jadi kayak mungkin butuh referensi atau butuh apalah gitu pokoknya. Jadi intinya dia susah percaya sama orang kayaknya gitu. Mau jawab, Sob? boleh. Mungkin kalau misalkan orang itu pas lagi ngobrol sama kita ya, dan kita tiba-tiba ada kepikiran, ih orang ini tuh benar nggak sih gitu ya. Nah, itu lebih baik kita menghargai dulu orangnya. Kan kita juga masih belum tahu ya. Jadi kita kayak ngeresponnya itu ya gimana lah sebaiknya gitu ya. Terus nanti baru kalau misalkan ada waktunya orang itu pas nggak ada, baru kita coba cari info lagi. Ini benar nggak sih? Kalau misalkan kita masih ragu sama info itu, jangan disebarin lagi infonya gitu. Apalagi kalau di awal-awal kata orang tersebut bilang katanya gitu ya. Nah itu kan masih belum fix gitu ya, bener apa enggak. Kalau misalkan masih ada yang ragu gitu, ya udah dicek dulu aja. Tapi kalau misalkan ya itu jangan disebar, dicek jangan disebar dulu. Baru kalau sudah fix mau disebar ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak gibah gitu ya, kalau bisa ya jangan. Sudah kak. Ya benar-benar. Intinya tetap berprasangka baik gitu ya. Tetap harus mencari apa namanya 70 kebaikannya gitu. Baru kita bisa mencelah gitu. Perkara yakin gak yakin ya, semua orang pasti punya pemikiran itu ya. Nisa mau nambahin sebelum kita tutup? Iya, setuju sama Kak Sofi. Maksudnya kita intinya kita harus menghargai ya siapapun yang lawan bicara kita. Jadi kita nggak boleh apa maksudnya sikap berhati-hati boleh, tapi alangkah lebih baiknya kita apa ya? Kita lebih aware gitu dengan siapapun yang bicara dengan kita gitu. Karena kan eh apa ya? Salah satu sifatnya Rasulullah kan adalah amanah gitu, dapat dipercaya gitu. Kedengaran nggak, Kak? Dengar kok. Kedengaran. Ah, kayak gitu dapat dipercaya. Jadi kalau mungkin kalau misalnya kita sering mungkin ya sering dikecewakan gitu dengan orang sehingga kita udah gampang banget kita nggak gampang percaya sama orang, nggak apa-apa kita bisa berhati-hati tapi kita nggak bisa memperlakukan semua orang itu sama gitu. Jadi intinya ya lebih ke sikap kita lagi bagaimana kita mengubah mindset kita bahwa setiap orang yang kita temui itu pasti nggak pasti selalu ada kebaikan gitu dalam dirinya. Jadi intinya ya kita positive thinking aja gitu, bangun sifat-sifat husnuzon kita kepada saudara kita, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal gitu. Ataupun kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang membuat kepercayaan apa yang membuat kepercayaan pada diri kita retak, ya udah nggak apa-apa itu urusan mereka gitu. Tugas kita adalah kita berbuat baik sama orang itu kita apa ya saling husnuzon lah ya, husnuzon terus percaya gitu. Itu jadi kita fokus sama rahmah yang bisa kita lakuin, jangan fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita gitu gitu Kak. Wah ya, Masya Allah. Mau nambahin? Nyoba Kak Konit. Konit? Nyoba Kak Konit mungkin ada. Udah Bayu? masuk orang?
Kak Konit ada emang. Tadi kan izinnya sampai setengah 10 ya Kak Lisa. Ada. Cuma sebentar. Alhamdulillah. Tambahin sebentar. Ya mungkin di sini kan terkait kita percaya sama orang ya. Kalau tadi seperti kata Kak Sofi ya, pertama menghargai dulu memang itu penting sekali. Sebagaimana kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai lawan bicara kita, gitu kan ya. Kemudian yang kedua memang mengedepankan husnuzon, mengedepankan prasangka yang baik gitu kan, karena kita sebagai sesama orang Islam apalagi ya pastinya paham ya kalau misalnya kita itu diwajibkan untuk berkata benar, berkata jujur gitu. Jadi kalau misalnya ada lawan bicara kita menyampaikan sesuatu kepada kita, kita mengedepankan husnuzon, oh mungkin apa yang disampaikan orang ini memang benar adanya. Namun memang nggak bisa kita terima mentah-mentah gitu aja, apalagi kalau itu terkait informasi yang penting ya. Kita tadi seperti kata Kak Sofia, kita cari tahu dulu kebenaran faktanya, mungkin ketika udah selesai ngobrol sama orang yang kita bisa gali lagi, kita bisa cari informasi lagi yang lain, atau mungkin kalau misalnya itu terkait suatu masalah atau apa kita bisa tabayun, jadi nggak bisa apa ya, nggak nerima gitu aja perkataan sepihak gitu ya istilahnya ya, kalau misalnya apa gitu terkait masalah gitu ya. Jadi kita harus tabayun dulu sama kedua belah pihak, nggak bisa langsung percaya sama satu orang itu memang apa ya lihat sikon lah gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi masalah pertengkaran, perselisihan, ya dua-duanya harus dicari tahu, di cross check, ditabayunkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita dalam konteksnya pembicaraan kayak ngobrol berdua atau hal-hal yang lainnya itu mungkin ya tadi dihargai dulu orang yang menyampaikan kepada kita dan mengedepankan husnuzon. Tapi dalam Islam kan memang nggak boleh berlebihan ya. Jadi kalau udah percaya sama orang tuh jangan percaya banget. Nanti akhirnya kalau satu saat kita dibohongi atau satu saat perkataannya mungkin salah atau meleset, kita kecewa banget gitu kan. Dan juga nggak boleh terlalu nggak percayaan banget gitu kan. Nanti jatuhnya suuzon kayak gitu. Jadi ya prinsipnya sama manusia itu jangan berlebih-lebihan gitu ya. Kalau nggak percaya banget. Kalau percaya terlalu percaya banget sampai akhirnya patah hati deh kalau akhirnya dibuat kecewa kayak gitu. Itu sih Kak mungkin dari saya, sedikit nambahin gitu aja. Wah, Masya Allah. Benar banget. Terima kasih Kak Sofi penjelasannya sama Kak Konit. Tadi kira-kira Kak Konit udah keluar karena minta izinnya kan sampai jam segitu ya. Ada mau nambahin lagi atau kita tutup aja? Gimana teman-teman yang lain? Apa kita tutup aja? Cukup. Oke. Udah kita tutup aja ya. Ya Kak, silahkan. Bentar ke distract. Ya, nanti apa Fadila? Ntar aku tutup dulu. Jazakumullah khairan kasiron buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir pada di talk Q&A kita bareng Super Tim MBB pada malam hari ini. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kalian pribadi. Kalaupun ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Nanti jangan bubar dulu ya kalau misalkan udah ditutup, karena katanya mau foto bareng gitu. Saya tutup dulu ya. Tak ada garingan tak retak dan tak ada manusia tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.